Sebenarnya kan kalau tujuan pulang kampung bagus ya, kita silaturahmi dengan keluarga dan sebagainya. Cuman masalahnya fenomena yang ada itu karena kita pulang kampung sambil ingin menampilkan bahwa kita sukses nih pulang ibu kota, ya, di ibu kota atau di besar. kota-kota besar, pulang kampung ingin menampilkan bawa motor baru, bawa pakai baju baru, Mobil rental. Iya, padahal sebenarnya Paling beda. mungkin sebenarnya mobilnya mobil rental, Bang. Nah, tapi karena udah bilang ada saham gorengan dan sudah bilang bahwa ada influencer yang sekarang ini oleh OJK ini akan dikejar ya, tanpa tanda kutip ditertibkan. Karena kan kita tahu banyak influencer yang cuma dibayar tanpa dia tahu produk ini benar atau tidak, ya syariah atau tidak dan seterusnya. Jadi dia ini hanya jadi corong dan kemudian dia mempengaruhi followersnya. Nah, kenapa malah pas Ramadan itu kita malah ditahan hawa nafsu makan, tetapi pada saat berbuka dan lain sebagainya itu justru malah beberapa kali kita terkadang membeli makanan yang perintilan kecil-kecil tetapi jumlahnya makin banyak. Mas Bilal, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. dampak. Wah, ini hampir begini. Iya, ini batal kan ya, bulan Bang, ya? puasa Betul, ya. aduh. Jadi kita taruh lagi lah Betul, ya. Bang. Godaannya Yang berarti- penting persyaratan openingnya sudah terpenuhi. Tapi kenapa kita pakai baju koko dan kopiah begini nih? Iya, Bang. Ini memang kan edisi spesial Ramadan karena kan Spesial memang di Ramadan. bulan ini bulan Ramadan bagi umat muslim merayakan puasa ya kan, melakukan puasa dan bentar lagi mau lebaran nih, Bang. Ya kan? Lebaran. Ya. Terus episode kita mau bahas ini episode ke 20. 20. Iya. Wah, tepuk tangan dulu untuk Baik. Cuma apa konteksnya kita dengan pakaian ini di bulan Ramadan membahas persoalan keuangan? Iya. Nah, seperti yang mungkin Abang ketahui memang fenomena bulan Ramadan di Indonesia itu sangat unik, Bang. Ya kan? Seharusnya kan kita bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah pasti, ya kan? Selain itu kan bulan Ramadan kita melakukan puasa itu kan bulan untuk menahan diri. Ya kan, menahan diri dari kita konsumsi makanan dan minuman di mana kita puasa, dan seharusnya juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan belanja yang berlebihan. Belanja yang berlebihan. Atau pengeluaran yang berlebihan. Tapi ini kan apapun juga ini keriaan setahun sekali, di mana di bulan Ramadan setelah kita mulai mencoba menahan diri, nah di saat perayaan kita ingin berbahagia dengan belanja sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia. Nah, itu makanya fenomena yang memang terjadi di Indonesia bahwa bulan Ramadan dan nanti Lebaran itu adalah bulan di mana kita bisa melakukan pengeluaran sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Kan ada THR. Nah, apalagi dengan ada THR Iya, gitu kan. tapi mereka nggak ada ini mereka. Aduh, ini. kasihan banget ya, Bang ya. Kita aja ya, alhamdulillah. Ngopi Aduh. hapak ini. Iya, mungkin mereka nggak antusias membahas ini. Iya, karena kok saya nggak dapet gitu ya, Bang ya. Oke, jadi bukan kadang-kadang, hampir setiap tahun karena ada THR, kadang kita lupa diri ya, Betul, Bang. membelanjakan THR itu habis-habisan. Sebenarnya memang kalau untuk membelanjakan sesuatu tadi pengeluaran itu nggak apa-apa. Nggak ada yang gitu salah. kan. Nggak ada yang salah. Apalagi juga dengan pengeluaran itu di perekonomian yang sekarang ini kan bisa membantu perekonomian juga. Iya. Tapi angka akan lebih bijaknya, alangkah lebih bijaknya kalau misalnya dalam bulan Ramadan ini bagaimana kita tidak hanya menahan nafsu makan, tapi juga menahan atau mengatur nafsu belanja kita supaya tidak melakukan belanja yang berlebihan. Itu sangat penting sekali, Bang. Sehingga nanti habis Lebaran THR nggak langsung boncos, Bang, nggak langsung habis. Karena sepertinya kan ada liburan panjang tuh sampai mungkin gajian berikutnya. Ternyata sampai gajian berikutnya sudah habis. Karena kurang bijak membelanjakan Betul. uang kita di hari Lebaran. Iya, Ya, betul. Lebaran kita harus nikmati, Nikmati. kita harus bahagia, Betul. ya. Kita harus beli juga pakaian yang bagus, Betul. ya, semua kebutuhan, tapi tidak berlebihan. Iya. Itu intinya ya. Betul, tidak berlebihan. Baik. Apa kita yang bahas atau ada tamu? Tentu saja kita mengundang, Bang. Oh, Jadi, mudah. kalau kita nanti bukan pakarnya ya. Kita Kalau bukan ahli. kita bukan Serahkan pada pakarnya. ahlinya. Ya, serahkan pada ahlinya. Nah, siapa ahlinya? Hari ini kita mengundang pakar
Mas Harika Jodi atau Mas Jodi panggilannya. Ya, siapakah dia? Beliau ini adalah Islamic Financial Planner, jadi pengelola keuangan khusus untuk keuangan syariah. Jadi cocok Sekali untuk ya. edisi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan nih, bagaimana tidak hanya menahan nafsu makan pada saat Ramadan, tapi juga menahan nafsu belanja agar tidak belanja berlebihan. Itu yang paling penting. Baik, menarik sekali pasti ya. Ya. Baik, kita tunggu, jangan kemana-mana sedulur. Kita akan segera kembali. Ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Bilal, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Bilal, tadi kita udah kasih pembukaan dikit tentang bagaimana mengelola keuangan terutama di saat-saat Lebaran. Karena di situ kita pasti keinginan kita untuk belanja, ya, belanja macam-macam yang menjadi kebutuhan supaya di hari yang fitrah itu kita mendapatkan kebahagiaan lebih dari apa yang kita inginkan yang belum tentu kita beli pada hari-hari biasa. Jadi di sini ada alasan untuk belanja. Apalagi ditambah bagi mereka yang sudah bekerja dan punya kesempatan mendapatkan THR. Kan kaget-kaget, dianggap uang kaget. Nah, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesudah Lebaran baru kemudian menderita. Kenapa? Uang THR habis untuk sesuatu yang ternyata tidak dibutuhkan, tapi hanya melayani keinginan. Nah, kita kan sepakat bahwa bukan kita yang bahas. Betul. Ada ahlinya. Ada ahlinya di Siapa sini. ahlinya? Ya, di sini ada Mas Harika Jodi atau Mas Jodi. Jadi Mas Jodi, tadi kami sudah kasih intro ya tentang bagaimana kita tetap bahagia berbelanja, tetapi berbelanja dengan bijak. Nah, dalam konteks ini dari pengalaman Anda, apa yang sering terjadi di dalam masyarakat kita pada saat Lebaran, belanja yang kemudian tidak terkontrol, tidak bisa menawan hawa nafsu untuk membeli segala macam yang kita inginkan, yang belum tentu kita butuhkan. Dari pengalaman Anda, biasanya apa yang terjadi di bulan-bulan menjelang atau di hari-hari menjelang Lebaran? Baik Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, jadi kalau di bulan Ramadan pengalaman kami biasanya saat mendampingi klien atau melakukan edukasi ke masyarakat, paling parah itu mungkin yang pertama adalah tingkat konsumsi yang impulsif. Dan itu paling banyak memang di bidang makanan. Nah, kenapa malah pas Ramadan itu kita malah ditahan hawa nafsu makan, tetapi pada saat berbuka dan lain sebagainya itu justru malah beberapa kali kita terkadang membeli makanan yang perintilan kecil-kecil tetapi jumlahnya makin banyak. Dan itu salah satu yang paling kelihatan banget ya kalau kita lihat di sehari-hari itu. Oh, ternyata misalnya saya mau berbuka misalkan jam 4, kita udah nyicil dulu tuh jajan ke pasar, takjil ya. Udah mulai itu. Betul. Ya. Kemudian kok menjelang berbuka itu ada pasar tiban ya atau apa ya, yang di dekat-dekat pasar kaget ya. Jajan lagi. Nanti pas buka puasa kita juga beli makan besar. Dan itu kayaknya hal-hal yang mungkin receh ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini nggak nyampe 50.000 sekali mampir. Tapi ternyata setelah kita kalkulasi budgeting setiap minggu, mungkin sebulan itu kita lihat Ramadan, ternyata paling banyak di makanan. Jadi memang ada kontradiktif antara perintah untuk melawan hawa nafsu, tapi di satu sisi pas dapat giliran belanja malah sangat impulsif. Baik, yang juga menarik dan kita sering lihat ya, bulan Ramadan itu selalu di saat-saat buka puasa itu restoran ramai sekali. Jadi pertama kita yang memang ingin mengajak teman-teman, ayo makan bareng yuk. Kedua, teman-teman kita yang mengajak kita makan bareng. Dan seterusnya. Jadi bisa jadi nih sepanjang Ramadan itu kita belanjanya untuk setiap kali makan di luar ya. Bukan cuma di rumah tapi di luar. Nah, ini kan ternyata pengeluaran yang tidak kecil itu ya. Betul sekali. Nanti bisa kita bahas lebih dalam terkait itu karena memang ada fenomena semua usaha atau apapun itu di bulan Ramadan menjelang Lebaran juga rata-rata mengadakan flash sale atau mungkin diskon besar-besaran karena godaan lain itu. Iya. Momentum bahwasanya ternyata orang kayaknya pas Ramadan ini ada dalam tanda kutip nuansa kayak sedekah
tapi sedekahnya sedekah ke pedagang. Jadi bisa mereka melakukan pembenaran juga atau terkait dengan rasionalisasi bahwa saya belanja ini ya betul kata Bang Andi tadi, setahun sekali loh. Setahun sekali masa saya nggak berpakaian bagus, bahkan bisa jadi sarung masih bagus tapi tiap Ramadan kita pasti ada sarung baru, belum baju muslim dan lain sebagainya. Memang kita nggak melarang teman-teman untuk konsumtif, tapi nanti akan ada pos-posnya dan juga bagaimana pembagiannya serta kewajiban-kewajiban mana yang perlu kita dahulukan. Ya, omong-omong, OJK monitoring nggak ya kenaikan belanja pada saat menjelang Lebaran atau sesudah Lebaran itu bagaimana itu Iya. kurvanya? Nah, biasanya Bang kita monitoring pertama dari sisi dana pihak ketiga Bang. Biasanya kan kalau kita kan selalu menabung ya Bang. Kalau misalnya gajian atau ada pemasukan. Nah biasanya dana pihak ketiga pada saat Lebaran itu cenderung berkurang Bang. Karena diambil tadi yang seharusnya ditabung ternyata pada saat Ramadan dan nanti pada saat Lebaran itu biasanya diambil untuk membeli barang-barang baik untuk yang kebutuhan sehari-hari, barang-barang mungkin tadi yang mungkin baju baru, celana baru, sarung baru dan sebagainya, dan juga berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang tadi seperti Bang Andi bilang mungkin pada saatnya belum terlalu dibutuhkan tapi karena nafsu ingin belanja akhirnya digunakan. Nah itu cenderung kalau kita lihat Bang dana pihak ketiga baik di bank umum maupun di BR itu pasti cenderung turun. Dan biasanya juga pinjaman-pinjaman itu juga kadang-kadang naik Bang pada saat Pegadaian gimana pegadaian? Ya, gadai emas dan sebagainya itu pasti naik. Kenapa? Karena biasanya kan di Indonesia pun ada fenomena pulang kampung pada saat Lebaran. Nah pulang kampung itu tuh sebenarnya kan kalau tujuan pulang kampung bagus ya kita silaturahmi dengan keluarga dan sebagainya. Cuman masalahnya fenomena yang ada itu karena kita pulang kampung sambil ingin menampilkan bahwa kita sukses nih Di pulang ibu kota ya atau di di ibu kota kota atau di besar. kota-kota besar pulang kampung ingin menampilkan bawa motor baru, bawa pakai baju baru, Mobil rental. Iya, padahal sebenarnya Paling mungkin tidak. mungkin sebenarnya mobilnya mobil rental Bang, tapi ya karena bawa mobil jadi kayak mobil baru. Nah, itulah fenomena itu yang akhirnya baik dari sisi dana pihak ketiga itu biasanya turun dan kadang-kadang untuk pinjaman-pinjaman yang konsumsinya itu naik, Bang. Ya, itulah fenomena di Indonesia. Makanya memang kita kenapa penting sesi hari ini karena kita pengen sebenarnya ya itu boleh memang untuk sebagai salah satu momen setahun sekali memang boleh untuk kita sedikit berbelanja gitu kan. Tapi alangkah baiknya jangan sampai nanti sebelum nyampe gajian berikutnya sudah habis ya. Itu kan akhirnya hanya senang-senang untuk 2-3 hari tapi tiba-tiba bersusah payah sampai dengan gajian berikutnya itu Bang. Baik, intinya kan kita tetap merayakan, merayakan. Ya, Hari Raya Idul Fitri, Iya. ya bergembira bersama keluarga, tetapi tetap terukur ya, sesuai dengan kemampuan, jangan berlebihan. Nah, Mas Jody, sebelum kita masuk khusus di masa Lebaran ya, biasanya apa yang Anda nasihatkan pada keluarga dalam pengelolaan keuangan mereka itu apa secara general dulu? Jadi kalau saya memang berorientasi atau preferensi terkait dengan syariahnya, sehingga saya membedakan diri dengan perencanaan keuangan biasa, Bang Andi. Oke. Jadi kalau di syariah itu kan memang kita menganut dari Al-Quran dan hadis ya, bahwasanya salah satu perintahnya itu adalah harta itu amanah dan titipan. Sehingga dalam pengelolaannya pun kita punya prinsip. Nah prinsipnya beberapa diantaranya kita gabung jadi empat hal. Yang pertama adalah dari mana dulu pertama kali kita mendapatkan harta. Itu yang harus kita pegang. Artinya apa itu? Dari mananya ya harus dari sumber dan metode yang halal, Bang Andi. Oke. Begitu. Itu menjadi concern kita juga ke masyarakat karena memang diawali dari situ itu nantinya akan berputar ke arah keberkahan. Itu yang akan kita tuju. Oke, jadi ini justru hulunya nih, sumbernya Sumber dulu ya. awalnya. Sumbernya, Harus benar dulu ya. betul. Oke, dari mana asal uang itu ya? Betul. Terus? Dari mana asalnya? Kemudian yang kedua, sebelum kita kelola, sebelum kita gunakan, kita bersihkan. Nah, caranya Nah, kalau dicuci pakai sabun gitu. Ada rinso dong tadi Bang. Kalau kita bersihkan Pakai gimana? deterjen. kalau Iya. cuci-cuci ini
suka ngarah ke negatif nanti ya, ada Iya, pencucian money laundering. Nah, itu nggak boleh. Bukan itu maksudnya Iya, pasti. iya, betul. Tapi apa maksudnya? yang dibersihkan adalah kalau di Islam kita melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat, Terutama. infak, dan sedekah. Oke. Zakat wajib kalau teman-teman mencapai nisab dalam waktu 1 tahun zakat mal. Kalau zakat fitrah memang kita setiap Ramadan ya, dan itu insya Allah tidak memberatkan. Tapi zakat mal tadi benar-benar nisabnya setara dengan 85 gram emas. Mungkin kalau Mas Bilal tinggi kali ya, zakatnya tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah infak dan sedekah. Nah ini orang-orang kadang suka kebalik-balik. Karena saya beberapa punya klien itu hartanya sudah, emasnya ada yang pernah 1,5 kilo Bang Andi. Tapi lupa zakatnya. Pajaknya bayar malah zakatnya lupa. Nah ini sangat disayangkan ya. Jadi jangan lupa zakat dulu, baru kemudian infak atau sedekah itu sunnah yang wajib zakat. Baik. Insya Allah kita bersihkan sehingga setelah bersih baru bisa kita pakai, kita kelola. Oke, yang ketiga Yang ketiga pengelolaan sesuai prioritas. apa itu? Nah kalau di Islam pengelolaan sesuai prioritasnya kita ada istilah maqasid syariah. Jadi maqasid ada 5, kita menjaga harta, iman dan lain sebagainya, dan intinya kita dibedakan kebutuhan itu antara primer, sekunder dan tersier. Jadi Oke. seperti piramida yang seperti biasa, cuman kalau di Islam primer itu daruriyah kayak sandang pangan papan, kemudian sekundernya itu hajiat, kebutuhan pelengkap atau komplementer, dan yang ketiga itu kebutuhan tahsiniyat atau kalau nggak ada juga aku masih bisa hidup gitu. Oke. Bisa contoh-contoh nyatanya apa misalnya? Kalau yang darurat tadi sandang pangan papan kayak misalkan kita sehari-hari, dan nanti perencanaan THR pun harusnya seperti itu juga. Apa dulu sih yang wajib-wajib di awal yang kita harus tetap pakai biar bisa bertahan. Kemudian kalau pelengkap itu misalkan seperti oh ya sudah, kalau misalkan kita punya baju itu aslinya basic, tetapi kalau misalkan baju yang bagus atau baju kedua, ketiga, keempat berarti pelengkap tadi atau komplementer. Oke. Atau mungkin ganti transportasi kayak tadi Mas Bilal sampaikan. Kayak misalkan pulang kampung saya harus pakai mobil baru Ya, biar kelihatan sukses. Nah, berarti itu sebenarnya mungkin bukan hanya komplementer tapi sudah yang ketiga Tersier. tadi, tersier. Karena mau naik angkutan umum sebenarnya juga nggak apa-apa Bisa. kan. Kita nggak bermasalah juga Pakai sebenarnya. mobil yang sekarang juga nggak apa-apa. Nggak Sebenarnya apa-apa. masih ganti mobil Iya, baru. Nggak apa-apa. Nggak usah merhatiin omongan tetangga. Ya, itu yang susah masalahnya itu tuh sebenarnya. Tetangganya aja kita suruh pindah Iya, kalau iya. ngomongin kita. Boleh kalau mau pindah ke Banyumas lebih sepi. Oke, terus Yang ketiga tadi tahsiniyat ya, atau apa namanya, yang tersier. Tersier itu menurut saya kayak misalkan kita ya tadi ganti mobil, HP, lebih ke penampilan yang itu sebenarnya nggak mengganggu esensi hidup kita, dan kadang-kadang itu kebutuhan untuk pengakuan oke. atau validasi, dan itu yang saat ini banyak sekali dikejar teman-teman dengan standar yang ada di sosial yang media. mau dia tampilkan di media sosial gitu ya, Ya, dengan betul. segala macam atribut Betul. yang sebenarnya bukan kebutuhan, ini cuma validitas saja Validasi. supaya diakui. Iya, betul. Ya. Ini gara-gara terlalu banyak yang flexing ini jadi Efek dari sosial media, Bang. efek sosial Iya, media. benar. Kita udah pernah bahas itu ya. Ada yang masuk penjara lah, ada yang macam-macam Ya, judol, ya. pinjol ya. Betul. Oke, terus Itu yang ketiga, mengatur sesuai prioritas, dan itu tantangan yang terberat karena kadang-kadang antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier itu beda tipis di era sekarang. Apalagi bener di era sosial media, kita kan ngerasa itu kayak misalkan sekolah, kemudian misalkan pelengkapnya itu kan biasanya kayak les-lesan Bang Andi. Sekolah itu kan mungkin kebutuhan utama nih karena mungkin pendidikan. Tapi kalau misalkan harus lesnya yang mahal-mahal, itu kita harus lihat dulu kemampuan orang tua. Jangan sampai kita cuman FOMO ya. Dan FOMO ini bisa di mana-mana, nggak cuma investasi. Sekolah anak, kemudian nanti ada mainan, beli buku dan lain sebagainya, ikut-ikut temennya. Terus akhirnya ya pas ternyata yang dibayar orang tuanya, kalau memang ikut-ikut terus, bahkan sampai arisan harus kemana dan lain sebagainya, itu salah satu sumber penyebab boncos ternyata. Jadi kalau saya ketemu klien nih personal one on one, saya tuh sampai membuka laporan keuangannya Bang Andi. Jadi sampai cash flow bulanan itu kita harus pelototin memang. Kira-kira borosnya di mana. Nah, salah satunya tadi dia kebutuhannya benar-benar
mungkin bukan salah mengatur prioritas, tetapi mungkin saling apa ya, overlap, boleh dibilang overlap. Dan kadang-kadang yang bawah itu belum clear, misalkan kayak bayar SPP aja masih tersendat, tapi dia main harus kemana gitu. Dan itu benar-benar harus kita terus-menerus edukasi terus. Jadi skala prioritasnya yang mereka nggak tahu ya. Iya, terbalik-balik lebih ke situ. Baik. Tadi masih 3 ya. 3 tadi ada cabangnya. Yang Oke. keempat, Yang keempat itu adalah spending kita. Jadi dari awal kita dapat hartanya pastikan halal, kemudian dibersihkan, dipakai, kemudian 4 ini lebih mengatur ke spendingnya itu harus ke tempat yang halal juga. oke. Salah satunya selain makanan, mungkin kita udah tahu ya teman-teman, kalau titik kritis makanan halal apa haram itu kan kita sama-sama bisa lihat dengan mata. Tapi kalau yang akan kita bahas di nomor 4 ini lebih ke instrumen keuangan. Jadi kita menaruh dana kita biar berkah, tadi kan tujuannya pengen mencari keberkahan, itu aman apa secara syariah apa enggak? Karena di syariah kan kita diminta untuk menghindari riba. Nah, salah Oke, satunya jadi bagaimana itu dalam penerapannya? dalam penerapannya tentunya kita bersandar pada peraturan dari OJK dan juga Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi sudah ada hampir semua produk perbankan syariah, pasar modal syariah, kemudian security crowdfunding, fintech syariah dan lain sebagainya. Jadi memang kita mengajak masyarakat untuk ayo kita mulai masuk ke produk-produk keuangan syariah. Oke, ini konteksnya investasi, menabung. Nabung, invest, pembiayaan, ada yang syariah Semuanya memanfaatkan itu. Betul. Dan yang kelima terakhir? Cuma 4. Oh, cuma. Iya. Kenapa saya harus 5 terus? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekali lagi kalau kita lihat yang syariah ini kan banyak orang melihat ini kok kayaknya sama aja dengan sistem perbankan atau sistem lembaga keuangan yang biasa. Bisa dijelaskan di dalam pengaturan OJK itu bagaimana melihat? Ya. Jadi memang kita juga mendukung di mana sektor jasa keuangan syariah kita tumbuh, Bang. Makanya kita memang tentu bekerja sama dengan tadi DSN Dewan Syariah Nasional ya, MUI, untuk memberikan fatwa-fatwa terhadap produk-produk keuangan syariah. Karena tentu saja kita nggak bisa sembarangan, Bang. Kalau mungkin di perbankan konvensional, misal contohnya kita ngomong bunga, kalau di syariah kita ngomong yang namanya bagi hasil, ya kan? Itu prinsip bagi hasil. Nanti berbagai macam produknya ada. Kalau untuk yang pinjaman ada murabahah, ada musyarakah dan sebagainya. Begitu juga itu ada dari sisi tabungan, ada dari sisi pinjaman. Terus juga kalau kita mau investasi saham, sekarang kita juga di OJK sudah menerbitkan yang namanya efek saham syariah, Bang. Ya kan, Ya, saham syariah. klasifikasi baru Ada lagi ya. klasifikasi di mana saham syariah itu dia punya karakteristiknya, salah satunya usahanya itu benar-benar hanya sebagian kecil. Jadi memang masih diperbolehkan, tapi hanya sebagian kecil yang ada utang. Umumnya harus tanpa riba. Jadi kalaupun misalnya dia dapat pinjaman, harus dari pinjaman bank syariah, ya kan. Terus ada beberapa karakter-karakter lainnya lah yang memang disampaikan, kita punya karakter. Nah, itu kita selalu perbaharui, termasuk juga lini bisnisnya. Ini lini bisnisnya ya, kalau misalnya minuman, kan banyak juga ya, kalau kita ngobrol misalnya ada perusahaan yang menghasilkan minuman-minuman beralkohol, misalnya listing di bursa, ya itu bukan saham syariah, karena lini bisnisnya itu kan lini bisnis yang memang tidak ada nilai untuk agamanya, itu kurang tepat. Begitu pula juga mungkin lini-lini bisnis yang mungkin manfaatnya untuk umat juga kurang. Nah, itu OJK secara rutin setiap semester mengeluarkan namanya daftar efek syariah, yang nantinya bisa menjadi referensi buat investor untuk kalau misalnya mau investasi dengan prinsip syariah, bisa milih saham-saham syariah tersebut. Termasuk turunannya juga, Bang. Turunannya itu kan kita ada yang namanya reksadana syariah. Iya. Nah, kalau reksadana biasa ya udah terserah mau ngambil saham A, B, C, itu ya silakan saja, atau misalnya reksadana yang memang fokus ke sektor-sektor tertentu. Nah, tapi kalau kita reksadana syariah, dia harus memilih saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah yang kita terbitkan itu, Bang. Termasuk juga dari produk lain, fintech syariah dan sebagainya. Jadi memang OJK bersama tentu saja Lembaga Jasa Keuangan dan juga Majelis Ulama Indonesia, bagaimana kita benar-benar memastikan bahwa produk-produk keuangan itu memiliki atau menjalankan prinsip-prinsip syariah itu, Bang.
Menarik ya. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik bagaimana mempersiapkan diri kita ya ketika menghadapi hari raya Idul Fitri. Karena di sini banyak yang lengah. Lengah ketika apakah dia punya penghasilan lebih atau dana lebih, baik melalui THR atau mungkin donasi atau melalui apapun juga. Dan mereka kemudian membelanjakannya secara tidak bijak. Dari pengalaman Anda sendiri biasanya apa yang kesalahan-kesalahan atau ya kesalahan yang dilakukan oleh setiap individu pada saat Lebaran dengan belanja berlebihan itu biasanya seperti apa? Ya Bang Andi, jadi kalau biasanya selama ini yang kita tanganin ke teman-teman atau ke klien dan lain sebagainya, karena rata-rata itu memang mereka itu susah untuk melihat helikopter view ya. Jadi memang ya namanya kita juga masyarakat dan kadang-kadang memang kebutuhan kita hanya dari bulan ke bulan. Jadi seringkali kita tuh lupa memperhatikan kadang habis Lebaran itu kita masih pegang uang apa enggak. Jadi jangan sampai memang benar tadi kalau di pool semua ke bulan Ramadan seolah-olah kan dapat double nih. Belum nanti kalau teman-teman swasta itu ada bonusan juga biasanya bulan Maret ya. Bulan Maret biasanya RUPS atau bonusan itu sebulan bisa 3 kali. Nah itu kadang-kadang ya benar-benar kalau kita nggak helikopter view dan nggak pernah melihat atau evaluasi pengelolaan keuangan personal itu akhirnya memang godaan untuk bablas sangat besar. Karena fitrah kita sebagai manusia gitu, kita itu adaptif banget Bang Andi. Jadi mau dikasih gaji sebulan 1M pasti habis. Sangat-sangat adaptif. Buktinya apa? Dulu pas pandemi gaji kita dipotong separuh juga bisa hidup. Iya kan? Jadi benar-benar ya sekarang makanya kalau saya plan ke teman-teman ini makanya nanti pengaturannya dari mana nanti kita ambil sisihkan yang wajibnya dulu di depan. Benar-benar itu yang sebenarnya ilmu basicnya itu cuman prakteknya minta ampun susah. Baik, sekarang kalau kita bicara lebih rigid lagi nih. Kalau kita dapat gaji bulanan, ya ini sebelum dapat THR dulu deh. Berapa besar dari gaji kita itu sebenarnya yang harus disisihkan untuk tabungan, berapa yang dibelanjakan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Nanti kita baru bicara THR. Biasanya bagaimana itu rumusnya itu? Ya pengaturan sederhananya biasanya ada nih rumus-rumus kayak 50, 30, 20 dan lain sebagainya. Tapi kalau saya keuangan personal rumah tangga itu sangat-sangat fleksibel sebenarnya. Sesuai dengan tujuan keuangannya dulu. Oke, misal ambil contoh. Nah, tujuan keuangan apa? Jadi saya selalu sampaikan di depan teman-teman ini punya utang itu sebenarnya buat keluarga sendiri. Jadi kalau kita sehari-hari bekerja itu kita selain memenuhi tujuan saat ini, sebenarnya masa depan kita itu perlu juga ditabung dari sekarang. Yang paling gampang ya kita pasti dana pendidikan anak, kemudian dana pensiun. Kan kita pengen pensiun sejahtera juga kan, kayak Bang Andi kan. Jadi, ya. Amin. Ya. Jadi itu paling enggak 2 basic yang saat ini banyak seringkali orang tua itu fulfill, effortnya besar banget di situ Bang. Itu sudah untuk masa depan tadi udah termasuk asuransi, kesehatan dan lain-lain itu ya. Termasuk juga. Itu kita anggap ya selain pendidikan tadi. Sama pensiun biasanya ada ibadah kayak haji. Iya. Kemudian bener kesehatan di hari tua itu sangat mahal juga. Nah itu kita berapa persen tadi? Nggak ada rumus yang pasti ya? Sebenarnya nggak ada. Oke. Jadi saya petakan itu based on tujuan dulu. Kalau tujuannya banyak, harusnya nabungnya makin banyak. Oke. Dan kita berkali-kali sampaikan awareness-nya itu ke situ. Karena benar-benar literasi kita masih kecil banget ya Mas Bilal ya. Yang syariah juga sekitar 11%. Dan akhirnya orang itu kalau nggak di drive sama tujuan keuangan memang rasanya habis gajian saya pengen beli jalan tol misalnya. Rasanya seperti itu. Jadi apalagi gajian 3 kali ya sebulan ya. Itu bisa lengah di situ ya. Bisa lengah banget. Makanya kalau persentase saya kira harus lihat dulu tujuannya berapa. Minimal banget itu sebenarnya kalau di teori itu 20-30% yang kita sisihkan untuk sisihkan ditabung. dulu. Ini kan banyak orang yang bilang nanti kalau ada sisa uang bulan itu baru aku tabung, begitu ya cara berpikirnya ya. Salah itu ya. Kebalik. Harusnya memang sudah disisihkan dulu untuk tabungan lewat, baru yang sisa inilah kita atur untuk pembelanjaan tadi, gitu ya. Betul. Jadi
Itu yang berkali-kali kita soundingkan terus di konten, di tempat mana-mana. Karena kalau nggak bisa, kalau disisihkan ya, disisakan itu nggak akan pernah jadi. Pasti habis saja ya. Pasti habis. Jadi disisihkan, kalau misalkan di depan mau nggak mau kita harus pindahkan ke rekening yang lain atau langsung ke instrumen. Dan sekarang ini yang lagi ngehits, misalkan kita lagi ngomongin emas. Emas itu juga salah satu sebenarnya bentuk investasi yang kita yang kadang-kadang cocok banget buat emak-emak, karena di situ memfasilitasi orang untuk belanja, Bang. Jadi saya mau belanja, ya sudah belanjanya tapi belanja emas gitu. Ya, investasi juga. Investasi ya, investasi. Psikologisnya dia udah aku udah belanja ya. Betul. Padahal ini belanja untuk masa depan Masa juga. depan, ya. Betul. Oke, Kita puaskan di situ. Nggak apa-apa beli perhiasan dan lain sebagainya, tapi disimpan atau diniatkan untuk ya nanti misalkan anak sekolah bisa kita Jadi jual. ini investasi ya. Jadi nafsu belanjanya terpenuhi, investasinya dapat. Betul. Gitu. Nah, kembali ke tadi, kalau di Lebaran orang kan dapat THR, bonus dan lain-lain tadi itu. Ini kan orang langsung berpikir, katakanlah zakat dia udah penuhi gitu lah. Tapi mana yang didahulukan? Kadang-kadang orang kan merasa punya duit banyak, punya keinginan banyak, tapi sebenarnya utangnya juga banyak. Betul. Nah, utang nggak dibayar, tapi dia mendahulukan keinginan-keinginan tadi. Bagaimana itu dalam hal ini? Nah, tadi seperti yang kita bahas di prioritas tadi, sebenarnya kalau di Islam malah sebelum zakat itu ya utang. Jadi tadi kan daruriyah ya, kebutuhan primer itu sebenarnya kenapa utang masuk situ? Karena itu bukan hak kita. Dan pasti kita nanti akan dihisap ya, misalkan. Makanya kan kalau ada lelayu kan suka, ayo siapa yang punya utang sini ngaku gitu. Ya, kalau almarhum atau almarhumah punya utang, bisa Betul. keluarga ingin tahu. Jadi benar-benar jangan sampai memberatkan keluarga juga, dan utang ini kan variasinya banyak banget sekarang. Bisa utang ke lembaga, nanti bisa teman-teman cek nih slik OJK-nya, utangnya ke bank misalkan atau ke fintech, dan mungkin yang agak mengkhawatirkan utang ke temen. Yang kadang nggak tercatat. Yang balik gitu. Iya, kan? Utang ke temen ini hati-hati teman-teman, jangan sampai lupa. Karena bahaya juga kalau yang diutangin sampai nggak ngiklasin. Iya. Jadi itu malahan Jadi ternyata bahaya. kalau kita THR kita lihat utang kita dulu ya, kita tutup dulu nih kesempatan untuk nutup utang ya. Betul. Kan ada uang lebih tanda kutip. Betul. Kemudian baru zakat dan lain-lain itu Betul. tadi ya. Jadi utang itu penting sekali ya. Penting sekali teman-teman, dan utang itu memang ada beberapa ulama atau ustadz yang bilang itu kan yang bikin seret rezeki. Betul. Oke, tuh ingat tuh. Terus dulu. Jangan lupa bayar utang. Aku nunjuk ini bukan nunjuk ke kamera, yang operate kameranya. Ayo bayar utang-utang. Ya, jangan lupa, jangan pikir pertemanan dan merasa kemudian tergoda ya. Betul. Tergoda, aduh jangan dulu bayar utang, nanti utang tetap dicicil aja, tapi ini lebih baik belanjakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan ya. Nah, kalau investasi syariah tadi itu ada, kalau di dalam data OJK ada peningkatan atau bagaimana trennya? Ya, kalau secara umum, kami lihatnya secara umum memang investasi meningkat, Bang. Terutama untuk di wilayah Banyumas, baik untuk investasi ke saham maupun investasi ke reksadana itu tumbuh 20%. Oh, iya. Bahkan saya ingat sekali nilai transaksi pada saat triwulan ketiga di tahun 2025 itu sudah lebih tinggi daripada nilai transaksi di tahun 2000 sampai akhir 2024. Jadi secara transaksi meningkat, secara kepemilikan jumlah investor juga meningkat. Nah, itu saya yakin juga pasti berbanding lurus juga dengan investor syariah. Karena kita benar-benar sudah melakukan edukasi bahwa ya untuk bisa melakukan investasi tapi dengan prinsip-prinsip syariah, ya ini ada daftar sahamnya, saham-saham efek syariah, atau kalau misalnya tidak sempat untuk menganalisa saham ini fundamentalnya bagus atau tidak sempat mengamati setiap hari, ya bisa investasi di reksadana syariah yang tentu saja manajer investasinya juga sudah memiliki saham-saham syariah yang potensial. Nah, ini untuk mengedukasi sedikit ya sedulur yang nonton, yang waduh aku sebentar lagi dapat THR ini ya. Nah, mungkin dari Mas Bilal bisa cerita investasi di produk-produk apa yang syariah tadi yang kira-kira menjanjikan keamanan ya. Dan kemudian ya tentu saja
tambahan penghasilan yang cukup signifikan. Itu apa? Nanti Mas Jody tambahkan ya, yang biasa yang populer sekarang ini dan relatif kan pasti semua investasi ada resikonya. Walaupun syariah ada resikonya, tapi kira-kira produk apa yang menarik untuk kita bisa taruh uang kita kalau ada THR dan uang lebih? Ya. Kalau dari OJK? Kalau dari kami tentu saja karena ini kan investasi ya. Ya. Jadi sebenarnya memang pilihan pertama kan deposito tapi yang syariah. Ya, biasanya deposito syariah itu lebih tinggi bagi hasilnya dibandingkan dengan kalau kita bandingkan mungkin dengan namanya bunga di bank konvensional. Terus kedua kalau memang mau masuk ke investasi, nah kita lihat dulu nih individunya itu memang benar-benar bisa paham akan pasar modal secara dalam, paham bagaimana untuk melakukan analisa, atau memang hanya pengen investasi saja, Bang. Kalau misalnya Bang Andi, aduh saya nggak sempat nih untuk lihat saham syariah ini potensinya gimana sih, dia bisnisnya, laporan keuangannya bagus atau enggak sih. Nah kalau Bang Andi memang tidak sempat melakukan itu, tapi pengen investasi, kami sarankan investasi satu bisa ke reksadana syariah, ya kan, karena itu sudah di manage oleh manajer investasi dari syariah untuk ditanamkan ke saham-saham syariah. Atau mungkin juga bisa sekarang kan kalau mungkin Bang Andi tahu ada yang namanya obligasi retail. Nah kalau obligasi retail itu untuk konvensional. Nah kalau untuk yang syariah ada yang namanya sukuk retail. Nah, jadi surat obligasi negara khusus individual tapi berdasarkan prinsip syariah. Nah itu juga bisa tuh. Jadi nggak sempet tuh ngelihat market gimana naik turun, ya udah cari yang aman. Ya sukuk retail aja, karena kalau sukuk retail tuh nanti ada jangka waktunya, misalnya 2 atau 3 tahun, ya udah taruh misalnya berapa, misalnya 20 juta, udah diamkan aja, nanti dapat kuponnya ya kan, dan juga dapat nanti kalau pada saat jatuh tempo dapat kenaikan dapat imbal hasilnya. Tapi kalau misalnya Bang Andi ternyata oh iya saya bisa nih analisa laporan keuangan, pengen tahu mendalam tentang bagaimana perusahaan itu melakukan operasionalnya sehingga bisa memforecasting, oh ini perusahaannya bagus, nanti bisa juga investasi langsung ke saham syariah tersebut. Tentu saja dengan pasti harus dicek dulu nih perusahaan ini, saham ini masuk ke daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK enggak ya, karena itu tiap semester itu akan selalu diperbaharui karena kita juga menganalisa sebenarnya syarat-syarat kriteria itu tadi yang dia bisnisnya apa, terus juga seluruh operasional itu dibiayai oleh utang proporsinya berapa, nggak boleh melebihi proporsi tertentu dan sebagainya, itu kita evaluasi supaya tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah ngeceknya di mana kalau OJK ini? Dikeluarkan secara berkala? Secara berkala itu ada di website kami Bang, di www.ojk.go.id, di situ ada dapat efek syariah yang kita terbitkan setiap semester. Jadi teman-teman waktu mau invest pun bisa lihat, pelajari dulu ya? Bisa. Oke. Nah untuk kalau misalnya pun biasanya beberapa sekuritas tertentu pun itu juga, apalagi ada beberapa sekuritas memang khusus untuk yang syariah kan. Jadi dia juga sudah kasih kayak bukan label ya, kayak kalau kita mau pilih syariah nanti bisa keluar hanya saham-saham syariah saja gitu. Itu juga bisa untuk mempermudah daripada kita buka cari website kita saham ini syariah apa enggak, kita lihat lagi ininya. Biasanya juga sudah diklasifikasikan tersendiri. Aplikasi untuk trading sahamnya itu oleh beberapa sekuritas juga sudah dipilihkan mana saham-saham yang bukan saham syariah. Baik, kalau dari Mas Jody ada tambahan lagi, investasi di produk-produk syariah apalagi yang sekarang ini bisa jadi tren atau menarik untuk kita invest di situ? Sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Bila sudah cukup komprehensif, karena sebenarnya kalau menurut saya dari produk-produk pasar modal aja sebenarnya sudah banyak banget Bang Andi. Jadi memang kenapa sih kalau kita di syariah itu benar banget harus sesuai sama aturan ya, karena memang compliance-nya ini agak rumit. Jadi bahkan kayak misalkan teman-teman sekarang ada yang pakai kripto, nah itu mungkin mohon maaf secara MUI kita belum bisa. Kripto syariah. Istilahnya masih ini ya. Bitcoin syariah. Untuk saat ini mungkin belum bisa. Jadi memang belum ada underlying asetnya dan terlalu spekulatif sehingga goror ini ketidakpastian atau unsur perjudian. Nah itu nggak bisa. Bahkan kita dakwah saham syariah aja banyak yang masih bilang saham itu judi. Padahal kan kita pakai analisa nih, ada perusahaannya jelas, labanya berapa tadi Mas Bilal sampaikan, ini utangnya berapa. Karena kalau utangnya melebihi toleransi dia out dari daftar saham syariah. Nah, makanya kita kembalikan lagi ke kalau saya tadi
tujuan keuangannya apa, sehingga investasinya ini sebagai kendaraan, dan juga penting banget tahu profil resikonya, Bang. Misalkan kayak sekarang IHSG anjlok nih, kan kadang orang yang trading mungkin jedak-jeduk ya, tapi kan saya pakai IHSG buat apa? Dana pensiun. Saya pensiun masih 20 tahun lagi, nggak apa-apa. Misalkan saham A ini anjlok, ya saya ini dong malah kalau bisa, kalau ada uang nih serok dulu, kita beli malah di harga bawah. Nah, nanti kan kita pakainya jangka panjang, misalkan anak kuliah atau misalkan pensiun umur 60 dan lain sebagainya. Jadi benar-benar produknya sudah cukup lengkap, dari yang profil resiko rendah tadi kayak deposito syariah, sukuk juga termasuk rendah ya Mas Bilal ya. Karena sukuk satu-satunya instrumen yang dijamin undang-undang. Sehingga pokok investasi kita nggak hilang. Nggak akan pernah hilang. Nggak hilang. Kalau saham apakah bisa hilang? Bisa. Tapi kan kita tentu nggak akan beli saham gorengan kan. Jadinya saham-saham yang udah jelas perusahaannya apa dan memang fundamentalnya bagus, dan teman-teman harap jangan FOMO juga. Jangan sampai influencer A bilang, oh saham ini besok kayaknya naik loh, tahun ini naik, terus beli dari situ. Nah menurut saya itu juga titik kritis terkait kita metode halal haramnya. Jadi Mas Bilal bilang tadi, oh secara zat mungkin ini sudah ditentukan halal nih sama MUI. Tapi caranya menurut saya jangan tebak-tebakan juga. Ya. Karena kalau kita beli, lihat postingan ini kayaknya ini naik deh berapa persen, saya masuk di situ, ya nggak bisa. Berarti itu kayak judi dong kalau kayak gitu. Sebenarnya kan OJK hanya mengeluarkan daftar efek syariah. Tapi dari daftar efek syariah itu kan sebenarnya harus dianalisa lagi. Ya kan, berdasarkan analisa. Kalau kami bilang analisa fundamental tuh lihat laporan keuangannya, proyeksi bisnis ke depannya, laporan tahunannya dari perusahaan tersebut, biar kita lihat dalam 3 tahun terakhir nih perusahaan ini labanya naik apa turun. Terus kira-kira kalau dilihat dari berita-berita ke depan dia akan ekspansi atau seperti apa. Jadi kan kita benar-benar tadi, karena kalau yang tidak boleh itu kan unsur gorornya judinya itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita melakukan analisa secara mendalam, kita cari informasi, itu kan berarti kita sudah meyakini apa yang kita investasikan itu kita sudah analisa matang-matang, bukan berdasarkan cap cip aja, udah taruh sini. Seperti itu yang memang dihindari. Bahkan Bang, di masing-masing lembaga jasa keuangan syariah itu ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya kan, yang memang memastikan bahwa operasionalisasi dari lembaga jasa keuangan itu sudah sesuai dengan unsur-unsur syariahnya. Jadi tidak aja, kalau misalnya di bank itu tidak hanya ada komisaris yang mengawasi kerja direksi, tapi juga ada Dewan Pengawas Syariah yang berasal dari, tentu ada sertifikasinya untuk menjadi DPS itu harus sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI juga. Jadi bukan sembarang orang yang menjadi DPS. Yang menjadi DPS itu sudah melalui istilahnya ujian dari Majelis Ulama Indonesia sendiri. Jadi ini ada pengaman tambahan. Ada pengaman tambahan. Gitu. Nah, tapi karena udah bilang ada saham gorengan dan sudah bilang bahwa ada influencer yang sekarang ini oleh OJK ini akan dikejar ya, tanpa tanda kutip ditertibkan. Karena kan kita tahu banyak influencer yang cuma dibayar tanpa dia tahu produk ini benar atau tidak, ya syariah atau tidak, dan seterusnya. Jadi dia ini hanya jadi corong dan kemudian dia mempengaruhi followersnya. Kemudian kita juga tahu bahwa belakangan ini kan saham-saham itu digoreng dan ini mulai ditertibkan lagi. Nah dari OJK sendiri soal kebijakan untuk menertibkan influencer yang selama ini dipakai, kita sudah pernah bicarakan, tapi ini mungkin dipertegas kembali, yang dipakai oleh tanda kutip ya produk-produk yang ilegal atau produk-produk yang tidak syariah, itu bagaimana menertibkan ini kebijakan OJK? Jadi memang kita kedepannya akan mendorong untuk adanya sertifikasi Bang untuk influencer tersebut, karena istilahnya orang dokter aja kalau memberikan rekomendasi misalnya kepada orang yang sakit kan harus dia menjadi dokter. Nah kalau untuk saham ini dia harus minimal punya sertifikasi atau minimal sudah pendidikan untuk lebih memahami lagi produk pasar modal. Jadi nggak bisa sembarangan tuh artis ngajak misalnya beli saham A ini lagi meroket. Nah itu udah nggak bisa, nggak boleh tuh. Istilahnya kita nggak boleh tuh orang itu sembarang pom-pom gitu kan. Apa mendorong, istilah ya mempromosikan lah. Karena itu sudah kita larang. Bahkan beberapa artis akan kita panggil tuh Bang yang kayak gitu. Kita kasih tahu, kita mungkin belum memberikan sanksi enggak, tapi mengedukasi bahwa ini nggak boleh loh. Harusnya kan
Apalagi saham itu Anda yakin itu benar bahwa itu akan naik dan sebagainya, atau hanya Anda disuruh oleh pihak-pihak tertentu. Karena kan Anda sebagai public figure, sebagai influencer tentu mempunyai pengikut bisa ribuan, bahkan ratusan ribu atau jutaan yang mungkin bisa mengikuti terpengaruh Anda dan akhirnya membeli produk tertentu yang belum tentu tadi naik malah turun. Nah, makanya kita mulai merapikan, satu, kita memberikan edukasi dulu bahwa nggak boleh untuk melakukan, istilahnya merekomendasikan tanpa dia memiliki sertifikasi tertentu. Nah itu, dan juga kita juga mulai memiliki database itu Bang, sehingga jadi nggak sembarangan lah orang yang bisa melakukan edukasi itu, minimal dia punya sertifikasi. Kalau misalnya ada dari sertifikasi penasihat investasi, ada mungkin kalau misalnya financial planner ada sertifikasi financial planner, dan itu juga kalau sertifikasi financial planner kan kita tidak pernah mengarahkan ke produk-produk tertentu ya, betul. Tapi kita benar-benar mengarahkan tujuan itu apa, gimana cara ngitungnya kebutuhannya, nah, dan untuk analisanya kita analisanya kalau dengan kebutuhan ini bagusnya sebagian di saham, berapa persen di produk deposito. Nah itu biasanya financial planner tuh lebih ke situ Bang. Kita jarang sekali itu mengarahkan benar-benar ke saham-saham tertentu, karena sebenarnya itu kan harus nasabah yang nasabah atau investor atas yang kesadaran sendiri setelah mendapatkan edukasi tadi ya. Edukasi, betul. Jadi tidak ngawur juga itu. Ngawur. Berarti judi juga Judi kalau juga akhirnya gitu kan. Sehingga secara fundamental kita pelajari juga. Kan ada tips-tips sederhana untuk tahu bahwa saham-saham mana yang secara fundamental cukup baik, kuat, laporan keuangannya jelas, dan ada di dalam sistem yang baik dan benar gitulah kira-kira ya. Dan bahkan kalau mau lihat laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu kan bisa langsung bisa ke biasanya kalau di websitenya masing-masing perusahaan Bang, kalau perusahaan itu listing itu pasti selalu ada laporan keuangannya dan ada laporan tahunan. Laporan keuangan itu untuk tahu historicalnya. Dan saya rasa juga perlu untuk baca laporan tahunannya supaya kita tahu bisnisnya dari perusahaan ini apa, kedepannya dia mau ekspansi kemana gitu. Jadi benar-benar judi atau gorornya itu bisa kita minimalisir lah. Ya, sudah kelihatan. Ada perusahaan yang rugi terus tiba-tiba sahamnya bisa lompat berkali-kali sampai bisa suspend berkali-kali. Betul. Nggak masuk akal. Itu aja udah jangan main-main di situ ya. Harus lihat fundamentalnya. Betul. Baik, Mas Yodi. Jadi ini kan sebentar lagi Lebaran nih. Mungkin kasih tips yang sederhana buat sedulur yang nonton acara kita hari ini, bagaimana agar kehati-hatian tetap terjaga. Walaupun pada masa Lebaran kita juga harus bergembira. Jadi gimana? Ya betul, sedulur ya. Jadi kalau Lebaran pertama kali yang perlu kita aware dari awal adalah sebenarnya kebutuhannya banyak banget. Makanya selalu saya sampaikan, ayo kita toto bareng-bareng itu dari awal itu kebutuhannya dulu di list, sehingga nantinya kita mau THR, mau dapat side hustle, side income dari mana saja, itu tuh mau dipakai untuk semua kebutuhan ini apa enggak. Karena kan tadi kebutuhan itu ada dua ya Bang Andi ya, kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Masa depannya apa? Nabung tadi. Makanya urutannya kalau boleh dari awal lagi ya kewajiban dulu yang pertama, teman-teman list utangnya ke A, ke B dan lain sebagainya. Kemudian zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Kalau belum ya cukup zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kewajiban yang lain itu adalah kewajiban kita ke rumah tangga inti dulu. Karena kadang kita di Jawa itu kan gak enakan ya. Gak enakan. Apalagi nanti kalau musim Lebaran Bang Andi kayak angpau itu kan sebenarnya manut ke ya kita yang ngasih kok, kita yang punya rezeki kok. Tapi kan kita prioritaskan keluarga inti, keluarga besar. Nah nanti kalau tetangga ini kan beda lagi. Nah itu monggo teman-teman bisa kondisikan. Makanya kewajiban tadi oke dulu, baru yang kedua jangan dipakai dulu. Setelah kewajiban ada tabungan. Jadi saya baginya 3 aja deh. Kewajiban, tabungan, sama bersenang-senang. Jadi tabungannya apa? Teman-teman masih punya utang apa? Pos misalkan kuliah anak, atau sekolah anak, atau mungkin tadi pensiun ya, sejahtera, atau mungkin nanti mau pelunasan haji, mau umroh, mau kurban dan lain sebagainya. Itu nomor 2 tabungan. Nah yang ketiga ini bersenang-senang adalah biasanya ini momen kita untuk konsumtif. Karena kita tidak menafikan ya, pasti anggaran konsumtif itu naik. Minimal kita beli baju lebaran, dan kadang-kadang kalau sudah sama ibu-ibu kan bajunya nggak cuma satu nih. Iya betul. Di Purwokerto kita pakai baju putih. Nanti di Solo pakai baju merah. Ada dress code. Ada. Di Jogja pakai batik.
Dan Jadi- itu dress code-nya Bang satu keluarga Bang. Iya, Jadi kalau ha-ha. misalnya suami, istri, anak 2 warnanya harus sama Iya, Bang. betul. Iya, iya. Itu prioritas ketiga tadi. Makanya ya kalau menurut saya sih kan nggak harus baru. Siapa tahu kita bisa recycle dari tahun-tahun sebelumnya, kan mungkin nggak ada yang ngeh kan. Kita pakai lagi aja tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin bisa disiasati dengan menjahit sendiri. Jadi beli bahan lebih murah, jahit sendiri. Nah, kemudian yang tadi konsumtifnya tidak berhenti sampai di situ. Tadi Mas Bilal sampaikan ada tradisi mudik juga. Nah, mudik itu salah satu pos yang terbesar, Iya. yang kira-kira kita tuh kadang-kadang juga nggak enakan. Sudah sampai kampung halaman, kalau nggak spending kan sayang. Nah, Tapi jangan sampai pulangnya bawa utang baru. Gitu. Pakai apa? Pakai pay letter dan lain sebagainya. Jadi 3 Baik. itu Bang, antara itu terus kita reminder terus menerus agar teman-teman mulai eling sama keuangan. Baik, menarik ya. Kita bukan berarti ingin bahwa di hari Lebaran kita nggak bergembira, Betul. bersenang-senang, tetapi tadi ada concern bahwa hidup kita ini bukan cuma pada saat Lebaran aja, ada Betul. masa-masa yang akan datang yang harus kita juga siapkan ya, dan itu harus direncanakan. Iya. Baik, begitu, Mas Bilal. Ya, selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon Ya. maaf lahir dan Mohon batin. maaf lahir dan batin bagi sedulur. Dan seperti biasa kita harus tutup. Terima kasih Mas Jody untuk nasihatnya. Sama-sama. Minimal mudah-mudahan di Lebaran ini kita bergembira, tapi kita tahu persis bahwa kegembiraan ini bukan nanti menyebabkan kepedihan di masa yang akan datang gara-gara terlalu bersemangat membelanjakan Sampai boncos uang lah. kita. Boncos. Baik. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Siap.